அடையாளம் கண்டுபிடிச்சிட்டியா? எப்படின்னு சொல்லு. மர்டர் இல்ல, ஆக்சிடென்ட்னு மாத்திட்டேன். தப்பு செஞ்சவங்க எல்லாம் வலிய உணர்ந்து சாகும். Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Terkadarishi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Srinivasa dan Hema yang merupakan pasangan suami istri mulai pergi bekerja bersama-sama. Walaupun mereka bekerja di tempat yang berbeda, Srinivasa bekerja di ruang kontrol Departemen Kepolisian. Setibanya di tempat bekerjanya, Srinivasa mendapatkan keterangan dari seorang penelpon tentang keadaan yang gawat. Seorang wanita hampir mati, namun keanehan terjadi karena pria tersebut melaporkan kejadian di tempat berbeda dari posisi menelponnya. Hingga Srinivasa dan rekannya tidak terlalu mengindahkan telepon tersebut dan beralih ke telepon selanjutnya. Sementara di tempat lain, Kumar, satpam perusahaan tersebut, menemui seorang wanita yang tinggal di tempat tersebut. Ia memberitahu tentang keadaan istrinya yang akan melahirkan secara sesar. Ia mengabari kalau dirinya tidak bisa berjaga di perumahan tersebut. Sang ibu mengiyakan dan meminta Kumar untuk bisa menemani istrinya yang berada di rumah sakit. Wanita itu kembali melanjutkan menonton televisi. Srinivasa terkejut ketika mendapatkan berita kematian wanita di Adyar. Ia mengingat penelpon misterius yang menceritakan tentang akan ada kematian seorang wanita di Adyar yang tinggal seorang diri. Srinivasa bangkit dari kursinya dan menyudahi makan yang tengah ia lakukan dan bergegas pergi ke kantor. Ia menceritakan kalau dirinya mengira telepon tersebut adalah panggilan orang-orang iseng hingga ia dan rekannya tidak mengindahkan telepon tersebut. Departemen Kepolisian mulai mengirim Vikram untuk bisa menyelidiki kematian di Adyar. Bersama rekannya Viswa, mereka mendatangi Srinivasa untuk bisa memberikan keterangan tentang telepon dari orang misterius tersebut. Srinivasa mengiyakan dan bekerja sama dengan rekannya Mukundan. Mereka diminta untuk memutar kembali rekaman pembicaraan sebelumnya. Vikram dan Viswa mendengarkan semua isi telepon tersebut. Detail yang diberikan si penelpon benar-benar terjadi. Mereka memberikan nomor telepon si penelpon pada Viswa, namun nomor tersebut tidak bisa lagi dihubungi. Tak lama, mereka kembali mendapatkan telepon misterius yang meminta pihak kontrol polisi tidak lagi mengacukan laporan yang akan ia berikan. Vikram dan Viswa yang masih ada di tempat itu mendengarkan semua keterangan yang diberikan oleh penelpon misterius tersebut, yang menjelaskan akan ada kecelakaan sebuah truk dan mobil di area pegunungan. Semua yang mendengar informasi tersebut menjadi panik, terlebih ketika mereka melihat berita di televisi pun mengangkat informasi dari penelpon misterius itu juga. Semua bergerak untuk mencegah terjadinya kecelakaan di area yang diberitahu penelpon itu. Semua petugas diminta bersiaga untuk melihat pergerakan mobil dan truk di area pegunungan. Namun kecelakaan itu tidak bisa dihindari. Sebuah mobil dan truk bertabrakan di lampu merah dekat patung Negar sesuai dengan petunjuk penelpon misterius tersebut. Korban yang terlibat di kecelakaan tersebut sudah dilarikan ke rumah sakit dan DCP mendatangi tempat itu untuk melihat perkembangan yang terjadi. Kecelakaan dan pembunuhan di Adyar menjadi berita utama di setiap pemberitaan, baik media cetak maupun elektronik. Warga mulai khawatir dengan apa yang kali ini terjadi. Terlebih pada penelpon misterius ini yang sering memprediksi kejadian di kota ini. Viswa dan Vikram diminta lebih teliti lagi dalam mencari informasi karena mereka dipercaya untuk menyelidiki kematian di Adyar sekaligus kecelakaan yang baru saja terjadi. Mereka diminta untuk mendapatkan penelpon anonim tersebut agar bisa mempercepat menemukan tersangka karena bisa jadi ialah yang menjadi tersangka utama hingga pihak kepolisian bisa mempercepat menutup kasus ini. Mereka menunjuk Aditya agar bisa membantu mempercepat perkembangan kasus ini. Aditya yang dikenal oleh banyak penjahat membuat mereka yakin Aditya bisa menyelesaikan kasus-kasus misterius ini dengan cepat.
karena ia mempunyai cara unik untuk bisa membuat banyak penjahat bertekuk lutut. Aditya yang mendapatkan tugas tersebut langsung menemui komisaris dan menerima tugas itu, lalu bergabung dengan Viswa dan juga Vikram. Vikram and Vishwa join Aditya. Aditya memulai penyelidikannya dan membicarakan siasat yang akan mereka tempuh untuk bisa menemukan si penelpon misterius itu. Vikram dan Viswa mendatangi perumahan di Adyar dan menemui Kumar untuk bisa mendapatkan informasi sebelum kematian korban. Keduanya juga mendengarkan keterangan dari asisten korban yang datang esok harinya dan melihat televisi dalam keadaan hidup dengan semua lampu menyala. Viswa dan Vikram memasuki rumah korban, memeriksa setiap ruangan dan melihat dengan cermat untuk menemukan petunjuk. Sampai Viswa meminta laporan dari petugas di tempat itu secara detail dan keseluruhan. Setelah keluar dari rumah itu, mereka melanjutkan penyelidikan ke area kecelakaan. Setelah menyelesaikan semuanya, mereka memberikan laporan kepada Aditya. Tak lama, penelpon misterius tersebut menelpon lagi. Kali ini ia mengabarkan ada sejumlah uang di Bank Anna Nagar akan hilang. Aditya memerintahkan semua jaringannya untuk bisa menyiagakan bank di Anna Nagar dan ATM yang tersebar luas di daerah tersebut. Penelpon misterius itu melaporkan pada pihak media juga hingga warga menjadi takut akan terjadi perampokan besar-besaran di Bank Anna Nagar. Keesokan harinya laporan dari bank mulai masuk. Beberapa nasabah mulai mengeluhkan uang mereka hilang dari rekening yang telah mereka simpan selama ini. Kekacauan pun timbul hingga pihak bank mulai melaporkan pada pihak kepolisian. Aditya merasa kesal mendengar laporan tersebut karena ia merasa dibodohi setelah semua yang telah mereka lakukan kemarin. Aditya pun mendatangi bank yang kehilangan uang nasabah secara misterius. Ia mencoba menenangkan semua nasabah yang menuntut uang mereka kembali. Vikram memeriksa data bank tersebut hingga ia menemukan semua transaksi ditransfer ke satu rekening yang terkunci. Mereka meminta Vignesh memecahkan kode tersembunyi tersebut, hingga mereka akhirnya bisa menemukan akun yang mengambil uang-uang itu. Aditya memberikan keterangan uang yang dimiliki nasabah akan aman dan ia akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Aditya pun melaporkan hal itu pada komisaris kalau ia dan timnya telah mengembalikan uang yang telah dicuri ke pihak bank dan bisa mengembalikannya ke pihak nasabah. Aditya menemui Dr. Irian dan berbincang padanya tentang kasus yang tengah ia tangani sekarang. Dr. Irian yang mengungkapkan pendapatnya dan menasihati Aditya untuk bisa berhati-hati. Tak lama, berita menyiarkan tentang penelpon misterius yang menelpon lagi pihak kepolisian dan meramalkan tentang ledakan bom yang akan terjadi serta akan menewaskan satu korban. Ia meminta pihak polisi untuk bisa menyelamatkan korban ledakan tersebut. Berita itu pun mencuat dan membuat semua orang membicarakannya. Hingga banyak orang awam yang menyebutnya sebagai nabi yang selalu tepat meramal suatu kejadian buruk yang bisa merugikan banyak orang. Kembali, Aditya menyiagakan semua timnya di tempat yang dicurigai akan terjadi peledakan bom seperti yang diberitakan sebelumnya. Semua apartemen mereka datangi dan menyelidiki sistem keamanan yang ada di gedung-gedung tersebut di area gas. Mereka juga memberikan pengertian pada penghuni apartemen tersebut untuk mengamankan gas dengan baik. Sementara seorang penghuni apartemen mencoba menasihati ibunya yang tinggal seorang diri di apartemen lain untuk berhati-hati. Namun sang ibu malah meminta putrinya untuk tidak melihat berita yang terkadang berlebih-lebihan. Mobil tersebut memasuki parkiran apartemen. Setelah memastikan mobilnya terparkir dengan baik, wanita itu keluar dari mobilnya. Namun ia merasa seseorang tengah mengawasinya. Setelah tiba di lantainya, ia melangkah menuju apartemen pribadinya. Namun, sebelum ia menghidupkan lampu, ia mencium bau gas yang sangat menyengat hingga ia memeriksa kompor gas yang ada di dapurnya. Namun bersamaan dengan itu, ledakan besar pun terjadi. Semua penghuni apartemen keluar dari kamar mereka mencoba mencari tahu bunyi ledakan tersebut. Hingga mereka menemukan penyebab ledakan tersebut dari bocornya tabung gas yang ada di dalam mobil. Semua polisi mendatangi tempat tersebut dan melihat korban yang merupakan seorang wanita. Mereka mendapatkan keterangan kalau wanita tersebut tengah mencoba mobilnya karena akan dijual. Aditya mendekati mobil tersebut dan memeriksa keadaan mobil yang telah terbakar habis bersama pemiliknya. Suami korban menyalahkan Aditya dalam kematian istrinya karena mereka hanya berfokus pada kompor gas, bukan pada gas yang ada di dalam mobil dan yang ada di tempat lain. Kekecewaan warga mulai mencuat dan mereka mulai mempercayai penelpon misterius tersebut sebagai nabi yang bisa menyelamatkan mereka dari suatu hal yang buruk. Sementara di desa lain, evakuasi penyelamatan seorang gadis masih terus dilakukan. Gadis yang masih berusia di bawah 10 tahun tersebut terjebak di sebuah pipa pembuangan. Sang ibu hanya bisa menangis karena hujan menambah kesulitan petugas menyelamatkan warganya.
Petugas pun merasa bingung melakukan evakuasi selanjutnya karena tanah yang ada di sekitar tersebut terlalu gembur dan mudah terjadi longsor. Bahkan, atasan mereka menyebut semua akan sia-sia. Hingga di tengah-tengah ketegangan itu, si penelpon misterius kembali menelpon ruang kontrol polisi dan meminta mereka bergerak cepat untuk menyelamatkan korban karena korban masih hidup. Ia meminta pihak polisi bisa menyelamatkan dalam waktu 30 menit lagi. Si penelpon yang sudah mendapatkan julukan Nabi pun telah menelpon pihak media hingga berita tersebut telah mencuat ke permukaan dan masyarakat telah mengetahui hal itu. Petugas pun mengikuti petunjuk Nabi tersebut dan berhasil menyelamatkan sang korban. Ibu korban mengucapkan banyak terima kasih karena setelah 36 jam putrinya bisa diselamatkan. Srinivasa yang tengah bertugas terkejut ketika mendapatkan panggilan dari Nabi. Ia mengatakan akan terjadi pembunuhan berturut-turut di dekat area Mylapore dan Guindy. Ia meminta pihak kepolisian menyelamatkan korban. Srinivasa yang belum melaporkan hal itu kepada Aditya dan yang lainnya malah sudah mendapatkan laporan kalau seorang pria telah dihabisi secara keji di area Mylapore. Aditya dan timnya langsung mendatangi tempat kejadian pembunuhan itu. Ia benar-benar terpukul melihat korban yang tewas dengan luka di sekujur tubuh. Ia meminta petugas lain untuk memeriksa kamera pengawas di area itu. Aditya mulai curiga kalau salah satu di antara timnya adalah pengkhianat. Belum juga tuntas masalah ini, mereka mendapatkan kembali laporan pembunuhan terjadi di tempat lain. Srinivasa yang mendengar hal itu merasa kesal karena mereka lagi-lagi terjebak. Ia melaporkan pria tersebut menelpon menggunakan SIM card mati. Ia juga melaporkan kalau si penelpon tersebut berada di bagian Madras Utara. Vikram dan Viswa mendatangi tempat yang diketahui adalah tempat persembunyian Nabi. Setiap lantai pun mereka datangi hingga mereka menemui seorang pemuda yang tengah menelpon. Pemuda tersebut mengaku adalah seorang pencopet dan ia mendapatkan HP tersebut dari sebuah bar yang semalam ia kunjungi. Ia dibawa untuk menunjukkan bar tersebut. Vikram dan Viswa yang berada di tempat itu meyakinkan pada Aditya kalau tempat yang ditunjukkan Karuna adalah tempat yang tepat si Nabi tersebut berada. Orang-orang yang ada di dalam ruangan tersebut terkejut melihat kedatangan petugas ke tempat mereka. Tak lama mereka langsung menyerang Vikram dan Viswa menggunakan senjata tajam yang tersedia di tempat itu. Kedua petugas tersebut dengan mudah membereskan semua yang menyerangnya. Namun, tanpa disadari Vikram dan Viswa mereka telah dijebak. Pintu bangunan tersebut dikunci dari luar dan tiba-tiba dua orang masuk dan memukuli dengan cepat kepala Vikram serta Viswa hingga keduanya tidak sadarkan diri. Ketua komplotan tersebut tertawa melihat Vikram dan Viswa tidak berdaya. Ia mendekati kedua petugas tersebut dan berencana menghabisinya. Namun bersama dengan itu tiba-tiba Aditya datang dan merusak rencana mereka. Melihat kedatangan Aditya, semua yang ada di ruangan itu terkejut dan bersiap menyerang Aditya. Tanpa banyak membuang waktu, Aditya dengan mudah membereskan mereka dan membawa mereka ke kantornya. Di tengah interogasinya, mereka mengakui bukan Nabi melainkan geng yang terlibat pembunuhan di Mysore. Nabi menelpon lagi untuk memberitahu tentang dirinya yang akan bunuh diri. Dukungan pun muncul dari semua pengguna sosial media untuk bisa menyelamatkan Nabi. Namun bunuh diri yang disiarkan secara langsung tersebut membuat Aditya yang belum mengetahui keberadaan Nabi itu tidak bisa menyelamatkannya. Semua orang merasa terkejut ketika tahu Nabi benar-benar bunuh diri. Aditya benar-benar merasa kecewa hingga hanya bisa terdiam sampai tiba-tiba Srinivasa bertepuk tangan dan memberitahu Aditya tentang trik yang diciptakan oleh Nabi. Ia mengatakan kalau Nabi berada di tempat mereka. Ia menunjukkan hasil kerjanya selama yang menyimpulkan kalau pihaknya telah masuk ke jebakan yang diciptakan oleh Nabi. Srinivasa menjelaskan lagi trik Nabi secara lebih simpel di hadapan timnya. Mereka mencoba memahami semua penjelasan yang diberikan Srinivasa. Aditya terkejut ketika melihat pelaku yang sebelumnya telah ia kenal. Srinivasa mengungkapkan kalau semua korban yang tewas dalam semua insiden yang ia ciptakan adalah musuh pribadinya sendiri. Pemburuan tersebut pun belum selesai. Aditya melangkahkan kakinya dan mengambil sebatang rokok untuk bisa menenangkan diri. Rangkaian peristiwa lalu mulai mengalir di benaknya. Ia pun pergi meninggalkan control room dan menghisap rokoknya di toilet. Rentetan peristiwa yang dijabarkan oleh Srinivasa mengalir begitu saja di benaknya. Saat itu, ia mendatangi sebuah tempat yang akan terjadi pembunuhan. Rencana pembunuhan tersebut gagal dilakukan dan korban berhasil diselamatkan oleh Aditya. Namun di saat kereta melintas, ia malah melempar korban ke arah kereta tersebut.
Keesokan harinya, Aditya mengungkapkan peristiwa itu sebagai peristiwa bunuh diri. Namun, lamunannya terusik ketika ia tersengat arus listrik dan melihat pelaku yang merupakan ayah dari korban kecelakaan kereta api tersebut. Pelaku yang mengaku bernama Das tersebut tersenyum penuh kemenangan di hadapan Aditya. Melihatnya, Aditya teringat ia pernah didatangi Das dan mengatakan kalau putranya bukanlah seorang penjahat yang bisa begitu saja dihabisi oleh Aditya dan berdalih sebagai kecelakaan tunggal. Mendengar hal itu, Aditya tertawa dan tidak akan membiarkan Das membuka semua bukti kejahatan Aditya yang bertameng keadilan. Das merasa sangat dendam pada Aditya saat itu. Das mendekati Aditya yang masih merasa lemah tersengat listrik tersebut. Ia mengungkapkan kalau ia adalah orang di balik semua kekacauan ini dan sengaja memancing Aditya untuk keluar dari markasnya. Das juga mengatakan kalau ia akan menghabisi Aditya dengan menggunakan teknik yang sama dengan kematian putranya. Aditya kembali terkejut ketika tangannya diinjak oleh rekannya sendiri yang bekerja sama dengan Das. Aditya benar-benar tidak berdaya. Das terus meracau tentang kebodohan Aditya yang tidak pernah menyadari semua rencana Das. Aditya pun dihabisi dengan cepat dan meminta anak buahnya yang menyamar menjadi polisi memanggil semua tim Aditya untuk membantu Aditya. Namun mereka terlambat karena Aditya telah meninggal dunia. Das sendiri dengan mudah keluar dari ruang kontrol tersebut dan mengendarai motornya. Bayangan korban-korban yang telah mati adalah orang-orang yang terlibat dalam kematian putranya. Das tersenyum karena semua berjalan dengan sangat sempurna sesuai perhitungannya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film yang berjudul Terka Darishi. Kisah misterius di balik si penelpon rahasia akhirnya terungkap. Das yang merupakan orang tua dari putranya yang telah dihabisi oleh Aditya menuntut balas atas kematian putranya yang dengan keji telah dihabisi oleh Aditya dan komplotannya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.